Ya, berikut adalah materi perkuliahan Matematika 1 tentang fungsi. Apakah itu fungsi? Misalkan ada A dan B adalah himpunan. Ya, himpunan seperti ini. Ya, himpunannya. Relasi biner, biner itu hubungan dari dua himpunan. Fungsi dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen atau anggota A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B, maka itu namanya fungsi. Ya, notasinya seperti ini: fungsi A ke B atau fungsi yang memetakan A ke B. Ya, A disebut daerah asal dan B disebut daerah kawan, dan hasil dari pemetaannya dia merupakan daerah hasil. Ya, nama lain untuk fungsi adalah pemetaan. Ya, kemudian kita menuliskan FA sama dengan B jika F di elemen A di dalam B dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Ya, jadi contohnya ini, ya, ini merupakan daerah asal A, B, C, D. Kemudian yang anggota himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah daerah kawan. Kemudian yang dipilih A 1, 2, 3, dan 5 ini namanya adalah daerah hasil. Ya, 4 apakah daerah hasil? 4 bukan daerah hasil, ini hanya daerah kawan. Ya, selanjutnya jika FA sama dengan B, B dinamakan bayangan dari A, ya, dan A dinamakan prabayangan dari B. Seperti ini, B itu bayangannya dari A. Ya, oke. Nah, perlu diketahui bahwa domainnya ini ABCD, kodomain 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1 adalah bayangan dari A dan 2 bayangan dari C dan seterusnya. Kemudian ringnya adalah 1, 2, 3, 5. Kemudian ringnya ini merupakan himpunan bagian dari B. Oke, suatu himpunan atau hubungan dari dua himpunan ini dikatakan fungsi jika A memilih satu dari anggota himpunan B. Ya, ini boleh memilih satu, yang A ini memilih satu, yang C memilih satu, D juga memilih satu. Ya, kemudian anggota dari himpunan B tidak boleh memiliki pasangan dari dua anggota himpunan A. Ya, itu namanya fungsi. Oke. Jadi pakai prosedur atau kaidah dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Oke. Berikutnya adalah penulisan fungsi. Penulisan fungsi adalah himpunan pasangan berurutan. Misalkan fungsi kuadrat pada himpunan 1 sampai 10, ya. Maka nanti bisa ditulis fungsi 2,4, 3,9. Ya. Kemudian contoh pengisian nilai. Misalkan sini ada contoh fungsi fx sama dengan 2x plus 10, fx sama dengan x kuadrat, dan fx sama dengan 1 per x. Ini adalah contoh dari fungsi. Ya. Ini penulisan fungsi nanti dipakai saja pada waktu pemrograman atau mata kuliah semester depan, aljabar. Ya. Berikut adalah jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi injektif.
yang kedua fungsi surjektif, yang ketiga fungsi bijektif, dan yang keempat adalah fungsi inverse. Mari kita ikuti satu persatu. Fungsi injektif adalah fungsi satu-satu, ya. Dikatakan satu-satu itu jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Berarti ini A sama 1, B sama 3, D sama 2, dan C sama 5. Semua A ini memiliki pasangan. Ya. Saya ulangi, yang A ini semua harus memiliki pasangan. Dan yang B ini boleh tidak memiliki pasangan, ya. Kemudian ya, contohnya seperti ini. Jika ada himpunan A 1, 2, 3 ke B U V W X fungsi 1 ke 1 berarti 1 W 2 U 3 V. Bisa Anda gambarkan sendiri. Nah, itu juga merupakan fungsi 1, 1. Nah, misalkan ada contoh lain, misalkan ada fungsi A 1, 2, 3 dan B U V W. Ini adalah bukan fungsi 1, 1. Karena apa? Karena nanti himpunan A itu sama dengan himpunan B. Oke. Oke, marilah nanti bisa kita coba apakah ini merupakan fungsi 1, 1. Ya, ini nanti kita coba. Oke, misalkan fungsi terhadap Z, tentukan apakah fx sama dengan x kuadrat plus 1 dan fx sama dengan x min 1 merupakan fungsi 1 ke 1. Kita cek saja, ya. Fx sama dengan x kuadrat plus 1 ini bukan fungsi 1 ke 1 karena untuk 2x yang bernilai mutlak sama tapi tandanya beda, ini memiliki nilai yang sama. Misalkan f2 sama f min 2. Misalkan angkanya yang x ini kita ganti 2, nanti 2 kuadrat plus 1 nanti hasilnya 5. Sedangkan negatif 2 kuadrat ditambah 1 juga hasilnya 5. Maka ini bukan fungsi 1, 1. Kemudian yang kedua, fx sama dengan x min 1 adalah fungsi 1 ke 1, ya. Kenapa? Karena dia pakai cara apapun angkanya, berapapun angkanya, negatif atau positif, dia hasilnya berbeda. Oke, ini yang dinamakan fungsi injektif. Oke, kita lanjutkan ke fungsi surjektif, ya. Fungsi surjektif adalah jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan lebih dari satu atau lebih elemen himpunan A, atau dengan kata lain seluruh elemen B merupakan jelajah dari F, ya. Contohnya seperti ini, A ke 1, C juga ke 1, kemudian B ke 3, kemudian Do ke 2. Jadi ini yang B ini memiliki pasangan lebih dari 1. Ini boleh, maka ini namanya adalah fungsi surjektif. Contoh, ya. Misalkan ada himpunan A 1, 2, 3 ke B U V W, nah, berarti jadinya ini 1U 2U 3V, ya. Relasinya ini. Oke. Contoh dari fungsi surjektif, misalkan fungsi dari Z terhadap Z, tentukan
fx sama dengan x kuadrat plus 1 dan fx sama dengan x min 1 apakah fungsi pada? Kita cek. Fx sama dengan x kuadrat plus 1 bukan fungsi surjektif ya. Karena tidak semua bilangan bulat merupakan jelajah dari f ya. Tidak semua bilangan bulat itu dia jelajahnya f. Fx sama dengan x min 1 adalah fungsi surjektif karena untuk setiap bilangan bulat y selalu ada nilai x yang memenuhi ya. Ini ada yang memenuhi. Kalau ini tidak ada penyelesaian ya, tidak bisa memenuhi. Oke. Kemudian ada lagi fungsi bijektif atau fungsi yang berespondensi satu-satu ya. Contohnya ini. Ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya U, V, W ya. Adalah fungsi yang berespondensi satu-satu ya. Karena masing-masing secara teratur memiliki anggota dan memiliki pasangan. Jadi tidak ada yang menjomblo ya. Ya. Ini adalah fungsi satu-satu, bukan fungsi pada ya. Oke. Bisa dilihat contohnya nanti di materi yang saya kirimkan. Ya. Kemudian ada fungsi inverse. Fungsi inverse itu fungsi yang merupakan kebalikan ya. Itu nanti saya beri contoh. Misalkan ada fungsi yang dari A 1, 2, 3 ke B, U, V, W. Berarti kan secara normal dia nulisnya 1 ke 1, 1 ke U, 2 ke W, 3 ke V. Kebalikannya ya dibalik aja, U ditaruh depan, 1 taruh belakang. W-nya taruh depan, 2 taruh belakang dan seterusnya. Kemudian ini contoh, tentukan inverse atau balikan fungsi fx sama dengan x min 1. Penyelesaiannya adalah ini. Misalkan fx-nya kita ganti dengan y ya, sehingga y sama dengan x min 1. Maka x sama dengan y plus 1 ya, dibalik. X-nya tetap ya. Kemudian min 1-nya pindah ke ruas. Kalau pindah ruas, min 1-nya ini jadi positif. Oke. Jadi fungsi balikannya atau fungsi inverse-nya adalah f inverse y sama dengan y plus 1. Oke. Ya, ini operasi fungsi. Ini fungsi penjumlahan, ini fungsi perkalian, dan ini fungsi komposisi. Nanti saya beri contoh. Oke, setelah ini dari latihan akan saya beri contoh untuk cara mengerjakan latihan 3. Berikut ini akan saya beri contoh cara mengerjakan latihan 3. Ya, ada dua fungsi yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 1 dan gx sama dengan x plus 6 ya. Kita awali dengan f sama dengan ya fungsi f3 ya. Oke, kelihatan ya. Kita kerjakan. Fx-nya berapa? Fx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, karena F3 maka X-nya diganti 3. Maka X diganti 3, 3 kuadrat plus 1. Hasilnya berapa? 3 kuadrat adalah 9 plus 1 hasilnya 10. Ya. Oke, kemudian
Kita lanjut ke G3. G3 kita beri panah saja. Oke. Kita beri panah ke sini ya. Gx-nya adalah X plus 6. Maka G3 berarti X-nya yang ini diganti dengan 3. 3 plus 6 sama dengan berapa? Sama dengan 9. Oke. Kemudian yang ketiga, F plus G X. Nah, berarti kita jumlahkan Fx plus G X. Nah, Fx-nya berapa? Fx-nya berapa? Ya. Fx-nya adalah X kuadrat plus 1. Kemudian ditambah Gx-nya ini adalah X plus 6. X plus 6. Oke. Cara jumlahkannya gimana? Cara jumlahkannya kita jumlahkan yang sejenis. Nah, ini yang sejenis yang mana? Apakah X kuadrat ini sejenis dengan X? Oh tidak, berarti dia tulis saja X kuadrat, kemudian ditambah X, kemudian ditambah. Apakah 1 dan 6 itu sejenis? Ya, dia sejenis karena dia merupakan bilangan bulat. Berarti 1 ditambah 6 adalah 7. Oke. Oke, kita lanjutkan. Misalkan kalau F min Gx berarti Fx dikurangi Gx. Berarti nanti hasilnya adalah X kuadrat plus 1 dikurangi, hati-hati dalam kurung, X plus 6. Nah, berarti kita keluarkan dari kurung X kuadrat plus 1 ya. Ini adalah negatif 1 dikali X berarti negatif X. Negatif 1 dikali 6 berarti ini adalah negatif 6. Hasilnya adalah X kuadrat kemudian dikurangi X karena mereka tidak sejenis plus 1 dikurangi 6. Punya uang 1000, punya utang 6000, berarti akhirnya punya utang 5000. Oke. Kemudian jika kita kalikan Fx dikalikan Gx, maka ya dikalikan aja. X kuadrat plus 1 dikalikan X plus 6 ya. Kita kalikan ini ya, X kuadrat kali X, X pangkat 3, kemudian 1 kali X ditambah X, kemudian X kuadrat kita kalikan dengan yang belakangnya, dan 1 kita kalikan dengan 6 mengikuti tanda. Berarti X kuadrat dikali 6 berarti sama dengan plus 6X kuadrat. Kemudian 1 kali 6 berarti ditambah 6. Hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat ditambah X ditambah 6. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, kemudian yang terakhir F bundaran G. Nah, misalkan Fx-nya tadi X kuadrat plus 1 Gx X plus 6. Nanti Gx kita masukkan ke Fx. Ya, Gx yang kita masukkan berarti Fx-nya, Gx-nya tadi berapa? Kita tulis Gx-nya dulu, X plus 6. Nah, F-nya berapa? F-nya X kuadrat plus 1. Ini adalah sebagai X, kemudian ini kita kuadratkan ditambah 1. Ya. Cara mengkuadratkannya gimana? Ya, berarti ini X kuadrat, X kali X, X kuadrat ya. Tinggal ngasih tanda 2. Kemudian caranya lagi 2 kali 6
berapa? 2 kali 6 12 dikali X sama dengan 12X. Kemudian 6 kuadrat adalah 36. Nah, tambah 1 berarti hasilnya X kuadrat ditambah 12X ditambah 37. Nah, oh ya, ini ternyata ada yang lebih terakhir lagi. G X-nya adalah X plus 6. Berarti kalau kita mencari G inverse, berarti nanti Y sama dengan X plus 6. Ya, berarti gimana? Berarti nanti X, Y-nya tetap, kemudian 6-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi negatif. Berarti tinggal ganti tanda saja. G inverse sama dengan, ini tandanya boleh diganti, boleh tidak, X min 6. Ini adalah inverse dari Gx. Nanti tugasnya adalah silakan tirukan tutorial saya ini ya. Nanti silakan kirim email ke aktuaria.umat@gmail.com. Oke, paling lambat minggu depan nggih. Oke, terima kasih.